Sudah terlihat gambarnya? Udah Pak, udah. Baik, bagaimana teknik penulisan naskah iklan radio? Ya, kita ingin lihat karakteristik iklan di media audio khususnya. Elemen-elemen iklan radio itu apa saja sih? Ya, jadi kalian bisa membangun nanti membuat iklan radio. Seperti kita ketahui, ya, iklan dimulai dari creative brief, yaitu dokumen yang menjadi titik awal adanya komunikasi pemasaran yang efektif. Jadi, bisa dikatakan brief yang baik ini akan mampu menghasilkan iklan atau materi komunikasi yang baik juga. Nah, brief yang baik tentunya akan mampu merangsang tim kreatif untuk membuat iklan yang membangun. Ya, jadi isi dari creative brief minggu lalu sudah saya jelasin, ya, background atau latar belakang, tujuan, target audience mencakup demografi dan psikografi, ya, message, ya, jadi harus one word, tone dan manner-nya apa, desire dan responnya seperti bagaimana, restriction-nya seperti apa. Untuk tujuan, ya, biasanya berisi mengenai latar belakang diciptakannya produk atau diselenggarakannya suatu kegiatan marketing communication. Selain itu, ada juga keterangan tentang kelebihan produk, ya, kemasan, ukuran, harga, atau bahkan hasil survei. Lalu bagaimana kondisi di pasar dan bagaimana pula posisi produk tersebut, dan masih banyak lagi. Jadi itu yang ada di dalam background, ya, atau latar belakang. Kemudian, ya, tujuan, ya, tujuannya sebaiknya bersifat realistik, ya. Juga sebaiknya memberikan informasi mengenai produk life cycle, ya. Misalnya apakah tujuan iklan ini akan melaunching produk baru atau memaintenance, mengingatkan, ya. Informasi ini penting karena akan mempengaruhi bahasa iklan, ya. Minggu lalu kita lihat bagaimana sebuah produk yang tujuannya adalah melaunching produk baru, yaitu dengan mengulang-ulang tori, begitu seterusnya, ya. Atau memaintenance. Seperti kita ketahui, ya, iklan Blue Band sudah ada sejak saya kecil. Sampai sekarang mungkin masih ada. Saya belum lama kapan iklan Blue Band terakhir. Ya, jadi sebuah daur hidup produk juga akan mempengaruhi bahasa iklan, ya. Bagaimana iklan itu ada di masyarakat lewat bahasa yang digunakannya, ya. Kalau produk itu baru, biasanya mengulang-ulang kata-kata iklan tadi, ya, seperti saya contoh minggu lalu. Tori, snack. Tori, intinya snack rasa keju, misalnya, ya. Atau bagaimana maintenance dari produk yang sudah ada. Kemudian, target audience yang mencakup demografi dan psikografi. Ini adalah deskripsi mengenai siapa yang akan terpapar oleh iklan kita. Ya, jadi target audiens itu siapa yang akan terpapar oleh iklan kita. Sedangkan target market adalah mereka yang membeli produk kita. Jadi beda, ya, antara target market dengan target audience, ya. Jadi target audience ini adalah siapa yang akan terpapar oleh iklan kita. Sedangkan target market adalah siapa yang akan membeli produk kita. Biasanya target audience ini dibuat berdasarkan tujuan dilakukannya kegiatan marketing communication, ya. Target market, sedangkan target market dibuat untuk kepentingan penjualan atau pemasaran, ya. Kemudian pesan, ya, dokumen message ada dua macam, yaitu yang bersifat tematik dan taktikal. Yang taktikal misalnya promo, beli 2 gratis 1, ya, diskon selama Lebaran. Nah, itu taktikal, ya. Pesan juga, ya, dokumen pesan juga seringkali menunjukkan positioning suatu brand. Jadi menunjukkan
gimana keunggulan utama yang akan dijual atau ditawarkan oleh satu brand kepada konsumennya. Dan perlu diingat, brief yang baik biasanya menyikat keunggulan hanya dengan satu kata. Jadi produk yang baik hanya bisa ya menyingkat keunggulannya, ditawarkan dengan satu kata, ya. Satu kata, one word. Semakin sederhana yang kita komunikasikan, semakin mudah pula kita lakukan. Ya, sehingga pesan pun menjadi lebih jelas dan penyampaian serta penerimaan pun menjadi lebih baik. Kemudian respon, ini adalah dokumen yang menggambarkan respon apa sih yang ingin kita dapat ketika target audiens melihat iklan kita, ya. Nah, ketika mendeskripsikan respon yang diinginkan, maka sebaiknya kita menggunakan kalimat aktif. Misalnya, wah, promosi yang sangat menarik. Hari ini belanja di Carrefour, lumayan dapat gula gratis. Ya, menggunakan kalimat aktif. Wah, promosi yang sangat menarik. Hari ini belanja di Carrefour, lumayan dapat gula gratis. Kemudian tone dan manner, ini adalah dokumen yang menjadi penentu bagi tim kreatif. Bagaimanakah bahasa yang harus digunakan untuk berkomunikasi? Apakah harus bahasa formal, bahasa gaul, bahasa romantis, ya, ataupun bahasa yang tegas? Begitu pula dalam memilih warna dan model, disesuaikan dengan tone dan manner dari produk, ya, yang ingin kita usung. Ya, misalnya kalau kita tahu obat sakit perut mah itu pasti warna hijau. Ya. Kemudian apalagi? Denko itu warna kuning. Ya, aku dan kau suka Denko. Kemudian kita lihat juga Panadol, ada yang merah, ada yang hijau, ya. Nah, tone dan manner ini juga menentukan warna yang digunakan, ya. Jadi tone dan manner menentukan tadi warna yang digunakan. Layout-nya, ya, kemudian desain dan art direction-nya seperti apa dari suatu iklan. Itu menyangkut tone dan manner. Jadi bisa dikatakan bahwasanya dokumen ini adalah merupakan ekspresi dari brand personality-nya seperti apa. Ya. Kemudian mandatory, ya, dokumen ini menerangkan mengenai restriction atau pembatasan-pembatasan tertentu dalam pembuatan iklan. Nah, biasanya pembatasan itu bermacam-macam. Ya, misalnya ada yang tidak mau memakai warna hitam karena klien percaya pada feng shui, kalau hitam nggak hoki. Tapi kita ingat iklan sampo warna hitam, siapa takut? Itu kan di iklannya penuh dengan warna hitam. Talentnya memakai baju hitam, rambutnya hitam, tiba-tiba kan ketombenya ada di baju, ya. Kalau tidak baju hitam, mungkin guguran ketombe yang jatuh di rambut tidak akan ketemu. Ya, jadi pembatasannya bermacam-macam, ya, misalnya tidak mau, tapi tentunya nggak hitam semua dari awal, ya. Sunsilk apa tadi tuh? Sunsilk, bukan ya? Iklan apa? Masih ingat? Baju hitam, siapa takut? Ada yang ingat iklan apa itu? Clear, iklan sampo, ya. Nah, biasanya untuk produk obat atau jamu juga tidak boleh memungkinkan hal-hal seperti dijamin pasti sembuh, misalnya aman tanpa efek sampingan dan lain, itu tidak boleh, ya. Itu mandatory. Jadi pembatasan tertentu dalam pembuatan iklan. Nah, ini kita lihat kelebihan radio, ya. Imajinatif, ya, orang bisa berpikir apa saja di benaknya. Mengimajinasikan sesuatu tentang kuman, tentang panas dan sebagainya. Segmented, ya, juga private di sini, ya. Kemudian juga harus kita lihat kelebihan radio adalah rural area, ya. Kemudian juga challenging, ya. Dan yang pasti adalah murah, ya. Bayangkan iklan radio dibandingkan iklan televisi, ya.
cukup bermodalkan suara yang bulat, suara dengan punya karakteristik dan intonasi yang jelas, sehingga iklan radio juga kelebihannya adalah dia cepat, ya, dibandingkan dengan iklan televisi misalnya, dan menjangkau area yang luas. Kita lihat tadi karakteristik pertama, imajinatif atau theater of mind. Ya, ini adanya peluang untuk menggunakan suara guna menciptakan gambaran dalam pikiran pendengar. Ya, jadi radio memberikan ruang di mana pendengar memiliki kebebasan penuh untuk mengembangkan imajinasinya. Dan yang kedua adalah segmented, ya, saking banyaknya stasiun radio yang mengudara di Indonesia, maka mau nggak mau masing-masing radio menggunakan strategi tertentu untuk tetap eksis. Akibatnya stasiun radio menjadi sangat segmented, bukan saja menyasar pada segmentasi demografi, semacam usia, status sosial ekonomi, dan masih banyak lagi, bahkan menyangkut area psikografis. Ya, jadi segmentednya jelas di sini. Kalau berbicara tentang radio, kira-kira tadi pagi sudah mendengarkan radio apa ya? Danang dengerin radio kapan terakhir, Nak? Danang? Nggak denger radio sama sekali? Atau suara saya tidak terdengar, Danang? Dimas, mendengarkan radio apa terakhir? Atau tadi pagi? Udah lama, Pak. Saya dulu dengarnya Prambors. Prambors. Ada lagi selain Prambors? Gen FM ada nggak? Itu Oh iya, saya. Itu. Ya. Radio Roja, Pak. Radio Roja. Ada nggak Pak Radio Roja? Radio Roja, ya. Ada nggak yang dengar? Iya, saya dulu pernah, Pak. El Gangga. El Gangga, apalagi? El Sinta. El Sinta, female radio. Ya. Dakta. Radio Dakta, iya. Ya. Jadi, Gen FM. Gen FM, ya. Jak FM, Pak. Iya, begitu banyak ya yang sangat segmented tadi katakan ya, saking banyak stasiun radio ya. Jadi segmentasinya bisa demografi ya. Biasanya anak-anak muda ya dengarnya Gen FM. Yang seumuran saya misalnya Radio El Sinta misalnya atau apalah banyak ya. Kemudian private, ini saya katakan gue banget. Jadi radio ini adalah medium yang imajinatif. Padahal imajinasi itu sifatnya sangat private, sangat pribadi. Misalnya mendengar kata bayi yang lucu, ya, maka gambar yang muncul dari setiap pendengar bisa berlainan. Mungkin yang lain mendeskripsikan bayi yang lucu itu gendut, yang mukanya bulat, uwel-uwel, atau bayi yang lucu itu udah ada jenggotnya bahkan. Bayi ajaib, ya. Jadi sangat private. Mereka setiap orang beda-beda mengimajinasikan imajinasinya masing-masing. Jadi radio ini adalah medium yang intim personal, sehingga melalui iklan radio sang pengiklan ya bisa secara emosional membuat konsumen menjadi lebih dekat dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Ya. Yang pasti radio murah. Ya, kelebihan lain dari iklan radio murahnya baik dari segi produksi, ya materinya maupun biaya tayang per spotnya. Ya, kalau kamu ingat, sebentar lagi akan bulan Ramadan, ya iklan di televisi biasanya mahal sekali, apalagi pada masa-masa jam tayang prime time. Biasanya di bulan Ramadan prime time itu saat menjelang buka puasa. Nah, biasanya kamu ngeliat iklan apa saat menjelang buka puasa di TV? Iklan apa yang dilihat? Marjan, Pak. Marjan, benar. Dari sekarang Marjan udah mulai beriklan ya. Pas puasa ya, menjelang berbuka dia bolak-balik berseliweran iklan. Itu mahal sekali, apalagi saat-saat prime time ya, sangat mahal dibandingkan iklan radio yang sedang kita bicarakan ya.
Kemudian juga produksi iklan radio bisa dibilang sangat cepat, bahkan mungkin tercepat dibandingkan medium lainnya. Ya. Karena kelebihannya inilah, maka radio bisa menjadi pilihan yang tepat ketika ada masalah yang sangat penting yang ingin disampaikan. Ya, misalnya ada isu mengenai kandungan melamin pada biskuit Oreo misalnya. Ya. Kemudian curtain area. Ini sifatnya yang lokal, yang merupakan representasi dari kultur khas masyarakat suatu daerah. Ya, misalnya, radio suara Surabaya yang tidak bisa diaplikasikan di kota lain, karena kultur masyarakat Surabaya yang suka bergotong royong, membagi info dengan sesama warga sendiri. Jadi curtain area, ya, radio-radio yang sifatnya lokal. Kemudian kita lihat weakness dari radio. Ya, jadi tidak ada gambar. Ya. Kemudian perhatiannya bisa tidak terfokus, ya, cuma mendengar sekilas, ya. Kemudian juga expensive nationality, ya, dan kadang mungkin menjenuhkan, ya. Kemudian juga terbatas pada cuman suara doang gitu loh, ya, itu kelemahan radio. Kita lihat bagaimana tip membuat radio, ya. Nah, sekarang ini ada di e-book saya yang sudah saya siapkan di locker, ya. Jadi perhatikan formatnya. Kemudian idenya harus sederhana, ya. Kita juga harus memikat mereka dan mereka membuat mereka bereaksi dengan apa yang kita utarakan. Dan juga harus digawangin sampai akhir, dipegang sampai akhir, jangan begitu sudah mulai tertarik, terus di ujungnya nggak menarik lagi. Itu sama juga tidak dipegang sampai akhir, ya. Dan harus tetap relevan. Dan jangan lupa membuat efek yang memberi efek yang mengejutkan, ya. Kita lihat bagaimana iklan radio berikut ini tentang mana itu iklannya? Ini pernah kita lihat, ya, pernah kita dengar minggu berikutnya, minggu sebelumnya, iklan radio cempal promo film. Film ya seperti sudah saya jelaskan minggu lalu, ketika cuci piring, sebelum film muncul, ibu-ibu, para gadis pakai cuci piring dengan menggunakan abu gosok. Ya, kemudian muncul film. Dia memberikan hadiah berupa cempal kepada para konsumennya yang membeli produk ini. Kita lihat cara menuliskannya. Ya, music, fade in, dynamic music, ya, up in down. Kemudian female voice over. Hai, saya Ibu Fim. Saya bawa berita yang panas. Masih female voice over, ya. Kini, bila ibu bawa panik yang panas, ibu tak perlu khawatir, sebab ada cempal masak gratis dari Fim. Beli Fim tabung jenis apa saja, ada satu cempal masak di dalamnya. Maka, ibu tak perlu lagi panas. Ya. Terus jingle, bersih cemerlang dalam sekejap. Itu jingle dari Fim. Kita dengarkan iklan yang kita lihat skripnya tadi. Kenapa hilang? Hai, saya Ibu Fim. Saya bawa berita yang panas. Kini bila ibu mengangkat panci yang panas, ibu tak perlu khawatir, sebab ada cempal masak gratis dari Fim. Beli Fim tabung jenis apa saja, ada satu cempal masak di dalamnya. Maka ibu itu videonya nggak ada, Pak. Panas sekali wajahnya. Memang tidak ada videonya karena ini iklan audio, iklan radio. Suaranya kedengeran nggak? Suaranya kedengeran, Pak. Videonya tapi nggak ada, Pak. Kan iklan radio, bukan iklan video. Jadi memang audio doang. Oh, iklan radio. Astagfirullah. Mohon maaf, Pak. Tak dengar, Pak. Mohon maaf, Pak. Hai, saya Ibu Fim. Saya bawa berita yang panas. Kini bila ibu mengangkat panci yang panas, ibu tak perlu khawatir, sebab ada cempal masak gratis dari Fim. Beli Fim tabung jenis apa saja, ada satu cempal masak di dalamnya. Maka
ibu tak perlu lagi panas sekali macan ini. Bersih cemerlang dan sekejap. Bersih cemerlang dan sekejap, itu jingle dari film. Jadi ini iklan radio yang kita dengarkan ya. Jadi memang nggak ada videonya karena audio, sifatnya auditif. Kita dengarkan radio, kita lihat lirik atau naskah iklan Intisari September Issue. 60 detik ya. Ini pernah kita dengarkan sebelumnya ya. Jadi sound effect, fade in, musik yang sifatnya mistik ya, ditulis mystical sound effects, dan tertawa Mak Lampir. Kemudian Mak Lampir ngomong, Ronald Reagan, temuilah Gorbachev di Reykjavik, dan penandatanganan perjanjian pengurangan senjata nuklir harus hari Minggu. Awas, pertemuan puncak Moskow tidak boleh terjadi di akhir Mei. Kemudian Mak Lampir tertawa, hihihihi. Kemudian ada musik lagi, fade in, dynamic music, ya, up in down. Kemudian announcer, siapakah wanita peramal yang sangat berpengaruh di Gedung Putih ini? Temui dia di Intisari September. Intisari, tiap bulan selalu menawan. Itu naskah iklannya, kita dengarkan iklannya. Ronald Reagan, temuilah Gorbachev di Reykjavik, dan penandatanganan perjanjian pengurangan senjata nuklir itu harus hari Minggu. Awas, pertemuan puncak Moskwa tidak boleh terjadi di akhir Mei. Siapakah wanita peramal yang sangat berpengaruh di Gedung Putih ini? Temui dia di Intisari September. Intisari tiap bulan selalu menawan. Kita dengarkan iklan berikutnya dari Bang Nia. Tolong masih jalan, Dek. Tolong. Gimana nih Pak hasilnya, Pak? Gimana? Persoalannya lagi kita dalami, jadi belum ada kesimpulan pasti. Ya. Apakah dibentuk semacam tim khusus itu, Pak? Ya, kan kita lihat situasinya. Kalau perlu ya dibentuk, kalau tidak ya untuk apa toh? Terus kapan kepastiannya, Pak? Ya, akan kita koordinasi dulu ya. Nanti hasilnya akan saya sampaikan sama kalian. Sabar ya. Kira-kira kapan, Pak, pastinya, Pak? Pastinya, Pak. Kalian jangan terus mendesak saya soal kepastian dong. Memangnya saya pakai tabungan niaga ekstra, Pak? Hah? Yang begitu buka dapat hadiah pasti LCD TV 32 inch, Slim Fit TV 29 inch, handphone, DVD portable, dan keuntungan pasti lainnya. Kalau mau nyari kepastian, ya buka pakai tabungan niaga ekstra. Jangan nanya saya dong, oke? Tapi Pak, udah jangan komen. Pakai tabungan niaga ekstra. Masa depan lebih pasti, hadiah langsung ekstra pasti. Informasi selengkapnya hubungi Niaga Akses 14041. Berikutnya masih iklan sabun. Suatu hari, ketika Adi sedang mandi, Mati kau kuman. Akulah si Kapten Lightboy baru yang lebih jago, memupah semua kuman-kuman jahat. Rasakan senjata saktiku, Puralin Plus. Tidur. Aduh, aku kena tembakan Puralin Plus. Adi, cepetan mandinya. Ya, Bu. Kapten Lightboy terbang. Kuman-kuman tak berani kembali selama senjata sakti Puralin Plus masih ada. Kita tak bisa menyerang lagi. Adi? Lifebuoy baru dengan Puralin Plus kini melindungi keluarga lebih lama. Ini dengan karakteristik unik, dengan format yang berbeda. Iklan tadi, kita lihat bagaimana cara menuliskannya seperti ini, ya. Main voice over. Suatu hari ketika Dodi sedang mandi. Terus ini anak-anak ya. Diu, ya. Hahaha, mati kau kuman. Akulah si Kapten Lifebuoy baru yang lebih jago menumpas semua kuman-kuman jahat. Rasakan senjata saktiku, Puralin Plus. Duri. Begitu seterusnya. Terus Mam, ibunya, Adi, cepetan mandinya. Ya, Bu.
Ya, seperti yang sudah kita dengar tadi. Ini sound effects, suara splash air. Kemudian boy, anak laki-laki itu masih bercakap-cakap. Ya. Terus announcernya, Lifebuoy baru kini melindungi keluarga lebih lama. Ini kita lihat iklan Lifebuoy berikutnya, ya. Naskahnya kita lihat dulu seperti ini. Musik fade in, melankolik, ya, melankolik melodi. Kemudian suara ibu. Pada suatu hari ada seekor kuman, namanya Kumkum. Dia senang sekali menempel di badan kita. Nah, kalau kita jorok, nggak mau mandi habis main, nggak mau cuci tangan dan kaki sebelum tidur, si Kumkum kesenangan nih. Hihihi, asik. Aku nggak diusir, pergi ke perut orang lain, biar dia sakit perut. Gitu katanya. Terus suara anak-anak. Kiki sih udah pakai Lifebuoy baru, begitu seterusnya, ya. Suara ibunya, suara anaknya, suara ibunya. Kemudian suara anaknya lagi, terus jinglenya. Ya, cuman sekian sih naskahnya, ya, tapi kan seperti saya bilang tadi, story brief kreatifnya cukup melelahkan membuatnya. Kita dengarkan iklannya. Pada suatu hari ada seekor kuman, namanya Kumkum. Dia senang sekali menempel di badan kita. Nah, kalau kita jorok, nggak mau mandi habis main, nggak mau cuci tangan dan kaki sebelum tidur, si Kumkum kesenangan. Hihihi, asik, aku nggak diusir. Pergi ke perut orang, biar dia sakit perut. Gitu katanya. Kiki sih udah pakai Lifebuoy baru lagi. Nah, kalau Kiki pakai Lifebuoy, Kumkum langsung menjerit. Aduh, aku kena puralin, sakit. Puralin plus. Oh iya, itu sih lebih hebat lagi. Sebab Lifebuoy baru dengan Puralin Plus menghilangkan hampir semua kuman dan melindungi lebih lama. Sampai Kumkum nangis. Gara-gara Puralin Plus, aku nggak bisa cepat balik ke badan Kiki lagi. Hebat ya, makanya Mama pilih Lifebuoy baru. Kiki juga seneng pakai Lifebuoy baru. Habis harum. Maaf, kami ganggu dengan berita penting. Seorang wanita berusia 35 tahun menyatakan dirinya berasal dari tahun 2055 di masa mendatang dan sekarang ia bekerja sebagai peramal di Bandung. Dikatakan bahwa wanita tersebut dapat meramal apa yang akan terjadi hingga tahun 2054. Berita selanjutnya, puluhan juta orang tertipu karena percaya akan berita tadi, termasuk percaya akan berita mengenai pemakaian bahan pengawet yang berbahaya untuk kesehatan. Berita tersebut salah karena fakta sesungguhnya minuman yang bebas pengawet bukan berarti lebih baik. Penggunaan bahan pengawet pada minuman diizinkan dengan batas penggunaan yang telah diatur dan diperlukan untuk menahan pertumbuhan mikroorganisme jahat dalam minuman yang dapat merugikan kesehatan, apalagi negara kita sangat beriklim tropis. Sudah saatnya kita membuka pikiran serta memahami dari fakta yang sesungguhnya. Pesan ini disampaikan oleh MyZone, Be 100%. Maaf, kami ganggu dengan berita penting. Di sebuah pulau dekat Tanjung Lesong, Jawa Barat, telah diketemukan seekor anjing yang setengah badan belakangnya adalah kucing. Selain mengeluarkan 2 macam suara, hewan tersebut selalu muter-muter mengejar dirinya sendiri setiap hari. Berita selanjutnya, puluhan juta orang tertipu karena percaya akan berita tadi, termasuk percaya akan berita mengenai pemakaian bahan pengawet yang berbahaya untuk kesehatan. Berita tersebut salah karena fakta sesungguhnya minuman yang bebas pengawet bukan berarti lebih baik. Penggunaan bahan pengawet pada minuman diizinkan dengan batas penggunaan yang telah diatur dan diperlukan untuk menahan pertumbuhan mikroorganisme jahat dalam minuman yang dapat merugikan kesehatan, apalagi negara kita sangat beriklim tropis. Sudah saatnya kita membuka pikiran serta memahami dari fakta yang sesungguhnya. Pesan ini disampaikan oleh MyZone, Be 100%. Maaf, kami ganggu dengan berita penting. Seorang
pemuda berusia 25 tahun mengatakan kalau ia menikah dengan seorang putri duyung yang cantik dan seksi dan tinggal bersama di daerah pesisir pantai Pelabuhan Ratu sudah lebih dari 10 tahun. Sehingga sekarang ia menyatakan tidak akan memakan ikan yang ada di laut karena merasa ia seperti memakan istrinya sendiri. Berita selanjutnya, puluhan juta orang tertipu karena percaya akan berita tadi, termasuk percaya akan berita mengenai pemakaian bahan pengawet yang berbahaya untuk kesehatan. Berita tersebut salah karena fakta sesungguhnya minuman yang bebas pengawet bukan berarti lebih baik. Penggunaan bahan pengawet pada minuman diizinkan dengan batas penggunaan yang telah diatur dan diperlukan untuk menahan pertumbuhan mikroorganisme jahat dalam minuman yang dapat merugikan kesehatan, apalagi negara kita sangat beriklim tropis. Sudah saatnya kita membuka pikiran serta memahami dari fakta yang sesungguhnya. Pesan ini disampaikan oleh MyZone. Be 100%. Maaf, kami ganggu dengan berita penting. Seorang supir bajai mengaku bahwa ia pernah diculik oleh makhluk luar angkasa beserta bajainya. Tapi ketika akan dikembalikan ke bumi, supir bajai tersebut menolak dengan alasan ia lebih suka narik bajai di planet makhluk tersebut karena tidak ada saingan. Berita selanjutnya. Puluhan juta orang tertipu karena percaya akan berita tadi, termasuk percaya akan berita mengenai pemakaian bahan pengawet yang berbahaya untuk kesehatan. Berita tersebut salah besar, karena fakta sesungguhnya, penggunaan bahan pengawet dalam produk pangan sudah diatur dengan ketat. Produk pangan yang sekarang ada di pasaran telah mendapatkan nomor registrasi MD dan sudah sesuai dengan peraturan penggunaan yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi. Sudah saatnya kita membuka pikiran serta memahami dari fakta yang sesungguhnya. Pesan ini disampaikan oleh MyZone. Be 100%.